Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Angkringan Ramadan. Hanya di channel Sekolah Wahidiyah Bululawang. Ya, di sini kami sudah bersama drummer apa pemukul Mas sampean ini? Pemukul. Pemukul ya? Pemukul. Yo, jangan pemukul Mas. Pemukul banyak ya. Saya tukang pukul. Oh, tukang pukul. Tukang pukul. Iya. Tukang pukul apa ini? Tukang pukul orang. Oh, iya. Mohon diperkenalkan dirinya Mas kepada pemirsa, penonton, viewers dan semuanya dari kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Perkenalkan nama saya siapa? Itu ya gak tahu. Itu gak ada namanya kan? Bajunya Gak ada. gak ada namanya. Ini salah baju juga saya. Ini baju jurnalistik bukan Santas Band. Perkenalkan nama saya Ahmad Firori Ubaidillah. Saya berasal dari sekolah SMA Wahidiyah Bululawang. Saya kelas 11 A1. Apa itu Mas A1 Mas? Anak pertama. Dan di sebelah saya ini, silakan perkenalan Mas. Nama saya Muhammad Arif Habibi dari kelas 11 IPS SMA Wahidiyah Bululawang. Saya tadi IPA Pak IPS. Gak tahu Mas. Gak tahu ya? A1 Anda. A1. Iya, ini kita sebenarnya sama dari satu kelas 11 IPS SMA Wahidiyah Bululawang. Dan ini adalah teman seperjuangan saya dari saya masih segini ya, Masih segini. Ya mungkin dari Mulai dari awal, TK kemungkinan. awal masuk pondok kita sudah gini bareng ya. Maksudnya apa? Susah seneng bareng gitu sampai SMA gini aja. Gak pernah saya susah senang bareng sama dia. Bohong. Kita ini sebenarnya kenal gimana sih Mas? Saya kok lupa. Dulu perkenalannya sangat membanggakan sekali. Dulu sih katanya saya pertama masuk itu suruh naik ke atas dan di sana ada anak yang nangis, cengeng dia, nangisan. Katanya kangen orang tuanya, padahal baru 1 hari, belum ada sih 1 hari. Gak ada, semakin berapa jam gitu. Ya gimana lagi lo Mas, kangen orang tua. Kangen orang tua. Kalau sudah besar gini gak tahu kangen apa enggak gitu loh. Paling Gak pernah kangen kayaknya. Kangen uangnya. Uangnya saja ditunggu. Atau pirobu. Jadi kan nek nopo mirsani kula nguap ngoten lho. Panjang pukul mawon ya. Oke, langsung saja sambil pemirsa, penonton, viewers dan semuanya menunggu berbuka puasa ya Mas ya. Ya. Mari kita bersama gitu loh. Sesama. Ya, Bersama. Mari kita ini ada bersama. Mas drummer yang sudah pegang kajon, menduduki kajon. Dan ini kita kan sudah bisa. Gak tahu. Mas Mas operator operator. sudah bisa. Oh siap. Oh siap. Siap. Dicoba dulu. Biasanya bohong itu operatornya. Beratan. Oh iya. Masih beratan kenangan. Aduh, kenangan tuh. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Saya juga lupa. Ya mungkin sore-sore gini enaknya itu apa ya? Sampean mungkin tahu lagunya Triswaka. Marhaban ya Ramadan. Iya. Tuh. Kenapa? Nyetrum guys. Nyetrum gak tahu ini. Tadi gak nyetrum, sekarang kok nyetrum gitu ya. Ya, Ya lagu yang mungkin semua pemirsa, viewers dan penonton semuanya sudah tahu lagunya, yaitu Aku bukan Jodohnya. Oke, check it out.
itu adalah sebuah dari konsep gitu loh. Ya. Bukan kesalahan teknis. Kalau kesalahan teknis ya Gak usah ditaruh, pegang aja. Iya. Sudah. Ya, Sudah. pas belum selesai. Oh, Mas, masih belum belum selesai. Gimana Mas? Kalau saya sih mau nanya. Iya, mau nanya apa Mas? Silahkan. Dulu Mas ini sukanya gitar. atau- Sukanya dia Mas. Oh, sukanya dia. Ya, Sukanya dia. Mempermainkan dia berarti. Oh enggak Mas. Masa enggak? Enggak. Enggak pernah memainkan? Enggak pernah. Lah. Soalnya nggak tahu dianya siapa. Ya Lanjut. lanjut. Jadi Mas Habibie ya namanya? Iya, Mas Habibie ini bisa dibaca. Gak ada namanya Mas. Mas Habibie dulu motivasi untuk mengikuti kegiatan Sunrise Band itu apa? Kegiatan Sunrise. Langsung saja ke tema kita ya. Iya, temanya adalah musik Sunrise Band. Yaitu adalah ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Waidia Bulawang, baik SMP maupun SMA. Sebelumnya Mas ini boleh saya taruh dulu. Kenapa, Mas? Soalnya, Mas. Masih berat kenapa Mas? Gak mampu. Ya, taruh aja Mas. Ini tadi pertanyaannya apa Mas? Saya lupa. Apa tadi? Motivasi mengikuti ekstrakurikuler Sunrise Band atau ekstra musik di Sekolah Waidia. Ya, yang pertama sih karena basic saya itu sukanya pada yang non akademik sih. Non akademik. Iya. Yang akademik. Yang akademik. Ya akademik gak usah. Gak usah nanya ya. Gak usah ditanya lah. Semua laki-laki pasti sama. Gak sama. Saya gak sama. Kalau saya sama kamu ya mukanya seperti itu. Iya. Ya, guys. Mohon dimaklumi Mas. Jelas ini. Iya. Pemirsa, penonton dan viewers semuanya. Ada 3 ya penonton. Jadi motivasi saya itu yang pertama ya kayak gak ada motivasi. Yang pertama dulu saya dari kecil itu kan om saya itu selalu gitaran di rumah, diam-diam gitaran. Ya bukan. Gak usah sedih Mas, gak usah sedih. Gak sedih Mas. Nanti kalau ditonton om saya malu deh. Ya gak malu sih. Lanjut. Saatnya bangga. Lanjut saja Mas, lanjut. Ya, saya melihat ya kok selalu main gitar gitu. Kayaknya saya pas itu kelas 3 MI. Kelas 3 MI, saya mikir kok kayaknya enak belajar main gitar. Tapi saya waktu itu masih kecil jadi nggak terlalu mementingkan atau memikirkan. Terus pada saat itu saya juga nggak tahu kalau ayah saya itu bisa main organ atau piano. Iya. Dan saat di rumah kok moro-moro kok tiba-tiba ada piano. Terus ayah saya bilang, "Ini belajar piano." Dan saat itu saya dipelajari piano oleh ayah anda tercinta saya. Ayah Anda. Iya. Salam dulu kepada ayah Anda. Ya. Untuk ayah anda di rumah. Gimana ya? Bilang aja dulu. I love you. Ya itulah. Jadi di rumah saya diajarin main musik sama ayah saya, yaitu main piano. Terus pada saat MI juga saya juga menjadi vokal tim Banjari di sekolah. Karena kan saya mau ikut apa kan saya pendek dulu. Pendek. Saya dulu ya pendek. Mau ikut bola kalah sama yang lainnya. Mau ikut apa kalah sama yang lainnya. Jadi saya nggak pernah ikut ekstra. Terus kok tiba-tiba dipanggil gitu. Suruh ikut latihan Banjari. Saya pikir disuruh nabuh rebana. Ternyata suruh nyanyi. Wah, saya nggak tahu keturunannya siapa ini. Itu tadi suara Mas nomor berapa Mas? Ya. Nggak tahu. Tanya sama ayah saya. Iya. Soalnya saya ya nggak tahu, bingung keturunannya ibu saya kayak suaranya ya. Ya lumayan lah, sama ayah saya juga lumayan gitu.
tapi nggak tahu saya ini menurut siapa. Terus punya keturunan Mas? Ya punya lah. Oh, punya. Maksudnya suaranya Oh, itu. suaranya. Iya. Kalau orang tuanya Kalau orang tua saya punya keturunan? ya punya. Siapa? Ada lah banyak gitu. Nah terus lanjut mas ya. Lanjut. Terus pada saat saya kelas berapa ya? Kelas 7. Kelas 7 awal di sini pertama nggak ada ekstra. Pertama nggak ada ekstra. Terus saya pulang, terus ponakan sepupunya ayah itu kan sudah main gitar, sudah bisa main gitar. Saya minta ajarin chord-chord dasar seperti C, A, D dan lain sebagainya. Pokoknya bukan keras-keras gitu. Nah itu saya belajar di situ. Terus pas liburan, pas balik ke sini, kok tiba-tiba ada ekstra kurikuler musik band. Dan saat itu pula saya tertarik dan ingin mendalami tentang seni musik. Itu kelas berapa? Kelas berapa? Kalau nggak kelas 8 mau kelas 7 semester 2. Kelas 7 semester 2. Insya Allah. Saya agak lupa. Saya lepas gak apa-apa ya? Iya. Biar kelihatan matanya. Iya. Ya inilah rupanya Mas Ubaidillah dari Kota Lumajang. Yang lanjut lagi Mas ceritanya. Ya, dilanjut aja Mas. Terus saya mengikuti itu ekstrakurikuler musik band, dan di situ saya kayak merasa enak gitu, enjoy di pemegang gitar. Dan mungkin saya juga bersama Mas Ubed juga, kita satu perjuangan gitu, kemana-mana ya selalu bersama kayak tertinggal ya. Kayaknya kita satu saudara yang tertukar gitu. Gak bisa. Lanjut jauh. Terus dari mana tadi? Oh ya, dari saya nyaman belajar gitar sama pembina saya juga, ada kakak-kakak yang lain yang membina. Ya dulu latihannya setiap malam minggu kita selalu malam minggu selalu ekstrakurikuler musik band. Tambah tahun saya semakin nyaman aja pada gitar. Gak mau ganti apa belajar yang lain gitu? Kalau belajar yang lain sih ada, tetapi yang lebih mendalami kayaknya saya kepingin pada gitar. Ya mungkin nanti bisa belajar organ. Terus kalau mungkin drum saya gak terlalu tertarik gitu, karena kan kayak start basicnya bukan basicnya. Iya. Jadi basic Bukan, saya aja. ya, mungkin Mas Ubaidillah aja. Terus itu membuat dalam diri saya itu ketika saya merasa galau atau merasa gimana gitu. Jadi pernah punya pasangan. Ya, bukannya begitu Mas. Kalau gitu kan mulai gimana gitu. Lanjut dulu lah, jangan bahas pasangan dulu. Gak punya pasangan Mas, masih sekolah. Iya. Lanjut. Terus dalam diri saya itu kan biasanya juga dikasih motivasi sama kakak pembina saya yang mengajari saya untuk Motivasi yang paling melekat. Motivasinya adalah bermain gitar atau bermain segalanya, atau kamu jika belajar segalanya. Jangan sampai kamu hanya bisa-bisa saja. Kamu harus bisa mendalami satu alat musik atau satu yang lainnya. Contoh saja kan sekarang kita membahas musik ya. Ketika Mas ingin bisa, kan sekarang Mas Ubaid ini posisinya ada di drummer ya. Mas jadi drummer, terus kepingin belajar organ, gak apa-apa belajar organ. Terus ingin belajar gitar, gak apa-apa belajar gitar. Tetapi yang paling diprioritaskan adalah belajar drumnya. Karena apa? Otak kita tidak bisa untuk mengait semua alat musik itu. Dan itu tergantung pada diri Anda semuanya, pada diri kita sendiri. Jadi kalau saya enaknya di gitar, terus
pernah bilang juga, ketika kita sedang susah atau sedih, kita bisa menjadikan gitar itu sebagai teman kita, sebagai kekasih tepatnya. Karena kemana-mana kan biasanya ditemani kekasih. Kalau saya ditemani gitar. Bayangan berarti. Ya bukan gitu mas. Ini adalah apa? Ayo, Itu mas kata-katanya. Oh iya. Soalnya gak pernah ya diginikan. Gak pernah di depan kamera. Oh, Di belakang. depan mas. Di belakang. Depan kamera. Kalau di depan kamera depan berarti. Oh iya. Ini belakang Ya, kamera. saya gak pernah ngomong di belakang kamera gitu. Di depan mas. Ya terserah mas. Kan di depannya kamera. Nanti Pak Operator tolong ya, mas ini dihapus gitu loh. Saya untuk jengkel soalnya. Ya, lebih tepatnya sebagai kekasih. Jadi kan kalau Mas Ubed misalnya punya pasangan gitu, kan ketika Mas Ubed punya masalah bisa cerita. Ini kita tidak membahas Ya. orang tua ya. Kita tidak membahas orang tua. Kalau Tapi orang pasti- tua saya itu kekasih untuk saya. Kata-kata buat keluarga mas. Ya kata-kata untuk keluarga saya sih satu. Ya. Terima kasih untuk perjuangannya. Mulai saya masuk dari pondok. Mulai pertama saya masuk dari pondok kelas 7. Jangan menangis dong. Mulai saya masuk dari pondok sampai saya seperti ini. Saya berterima kasih karena perjuangan orang tua saya lah saya bisa seperti ini dan sampai di sini dan sampai saya berbicara di depan kamera. Dan mungkin sampai bisa berbicara di depan gitu mas. Iya, di depan juga. Ya. Lanjut mas. Lanjut saja biar gak garing nanti. Tadi dari apa tadi? Dari saya lupa ya. Dari mana tadi? Ya mungkin. Oh ya, menjadikan kekasih. Ketika Mas Ubed mempunyai pasangan, mesti ketika Mas Ubed punya masalah, ya gak mungkin sama pasangan sendiri menggerut gitu ya. Nanti tanyain, mana apa mas? Enggak apa-apa. Gak mungkin pasti biasa ya kita bicara. Tetapi jika kita merealkan itu kepada sebuah alat, kita gak bisa berbicara namanya. Malu kayak orang gila. Jadi menaruh kesedihan kita kepada gitar itu, kita menjadikan otak kita itu berinspirasi untuk membuat sebuah karya, yaitu sebuah lagu gitu mas. Jadi ketika kita sedang susah itu, kalau kita sudah mendalami, sudah menjadikan gitar itu sebagai teman dekat kita akan ketika sedih pegang gitar, tiba-tiba ada inspirasi, oh buat lagu. Ketika sedang kangen orang tua, tiba-tiba oh saya kangen orang tua, tiba-tiba kan mesti nanti muncul sebuah lagu. Dan ingat mas, ketika anda kemana-mana jangan lupa membawa kertas dan pena, setidaknya membawa pena, karena ilmu apapun, kata-kata apapun, dan inspirasi apapun itu tidak akan pernah ketinggalan. Iya. Entah kamu ketika sekolah, bermain, atau ketemu sama orang lain, pasti itu nanti ada motivasi dari seseorang. Terus Mas Ubed sendiri, saya balik tanya mas. Sebelum itu Ya. saya mau tanya, kan tadi kalau sedang merenung, sedang galau, Iya. genjreng-genjreng, terus kemarin habis genjreng-genjreng dapat motivasi buat lagu. Saya mau tanya satu, Mas sudah buat berapa lagu? Saya pernah buat 2 lagu mas, tapi saya lupa. Saya lupa. Saya nggak lupa ya. Pokoknya saya itu pernah buat lagu yang pertama itu mengisahkan atau temanya tentang perjuangan orang tua. Yang satunya jangan ditanyakan. Yang satunya apa? Ya, gitu mas. Untuk kayaknya. Ya, untuk dia lah. Untuk Yang dia. satunya. Terus saya balik tanya Mas Ubed sendiri ini, kenapa kok lebih memilih drum atau kajon daripada yang lainnya? Kalau saya sih dulu
Yang pernah belajar dulu sih ya emang dari barang pukul. Ya. Dulu pernah di rumah pas SD kelas berapa? Kelas 4 mungkin ya. Ya pembelajarannya sih dari teman-teman nyanyi. Kan kalau SD nggak pernah ya bawa gitar gitu kan nggak ada. Pasti yang ada meja, yang ada kursi, sapu atau apapun yang bisa dibuat untuk mukul. Dan di rumah saya juga pernah pukul-pukul alat dapur, panci, wajan, itu pernah. Nanti dimarahi orang tua. Pertanyaannya Mas, ibu Anda beli lagi nggak peralatannya? Oh, kalau itu ditempel. Pernah tahu ditempel sampai pakai plastiknya Mas aku. Laknat sekali ya. Oh, nggak apa-apa lah. Saya kan juga seperti itu. Lanjut. Jadi dulu saya belajar motivasi sih, memang saya dulu suka alat pukul seperti drum. Terus saya masuk ke pondok, ke sekolah SMP Wahidiyah Bulawang itu ya bukan karena paksaan ya, bukan karena keinginan sih. Kemungkinan ya dari guru saya, guru yang sudah memanggil saya lah dari kejauhan untuk saya kesini. Saya diterima di Donggo sini. Juga saya masuk ke sini ya kenalan sama kamu kan ya. Saya sama kamu. Terus seperti tadi saya menunggu, katanya sih ada ekstra musik band dari kelas 7 yang awal masuk dulu. Dulu sih awal masuk kita berdua apa ya? Masuk ke organisasi sih, organisasi jurnalistik yang bawaannya dari OSIS. Ya ini bajunya. Salah baju. Ceritanya salah baju. Untuk mengenang sih, untuk mengenang perjuangan kami di SMP Wahidiyah Bulawang. Ya. Terus agak lama kita pulang. Kita pulang sih nanti terus masuk lagi ya, denger itu ada kegiatan ekstra musik band. Terus saya memilih kepada alat pukul seperti drum, kajon, ya kayaknya sudah itu aja Mas. Ya ada gendang, Ya. alat banjari juga alat pukul. Terus setelah itu saya mengikuti itu lama-lama sih kayaknya suka, lebih mendalami. Saya sih lebih mendalami kepada drum. Karena apa? Basic drum kalau dilihat orang ya, ketika kita menyanyikan lagu yang agak keras atau rock, kita kan bisa bergaya, sangar lah kelihatannya. Kalau dulu saya seperti itu, sangar lah kelihatannya. Tapi lebih lama saya mendalami itu karena apa? Karena kehidupan yang bisa saya lanjutkan kalau di sekolahan sini sih non akademik. Kita basicnya non akademik. Kalau akademiknya di bawah rata-rata. Jadi kita memilih non akademik, ekstra apapun kami ikuti karena apa? Motivasi dari guru-guru kami juga memberi semangat kepada kami. Walaupun kita tidak bisa akademik, guru-guru kami menambah kegiatan non akademik agar kita bisa mendapat nilai yang lebih baik. Juga nanti ketika kita keluar dari sekolah sini kita bisa melakukan kegiatan apapun seperti bermain di kafe. Kita pernah main di kafe aja? Pernah. Di mana? Pembukaan apa itu? Pembukaan Esto. Iya, pembukaan Esto. Tantangan Bupati? Ya, Bupati mana Mas? Bupati Malang. Nah, Kita juga pernah ikut kegiatan pembukaan tanda tangan di Expo, pembukaan kafe Esto. Bukan Expo Mas. Esto Cafe. Malam hari kegiatan itu juga di luar kegiatan akademik juga karena non akademik. Jadi Iya Mas. ya, betul sih. Lanjut. Terus motivasi saya sih dari kakak-kakak kami hampir sama. Apa ya? Pilihlah kegiatan apapun, akademik maupun non akademik, karena pilihanmu adalah sesuatu yang akan kamu jalani hari esok.
seperti kita suka. Ini kan aslinya hobi, terus kita lanjutkan menjadi sebuah kegiatan yang paling penting untuk kita berdua. Jadi dimanapun kita berada sih, kita selalu bersama dan bermain musik pun jadi sesuatu yang paling indah untuk kami. Jadi mari kita sekolah. Kalau kalian juga orang-orang tua yang ada di rumah, guru-guru atau adik-adik yang sudah mau lulus SD, kita di sini membuka pendaftaran sekolah peserta. Ini Mas, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 SMP SMA Wahidiyah Bulawang dan Pondok Pesantren Kedunglo 9. Yang alamatnya di mana Mas? RT 17 Jalan Anggrek RW Gimana Mas? 0 Gimana? RT Kecamatan Kecamatan Bulawang, Desa Pringu, RT 17 RW 3 Jalan Anggrek. Di sini juga banyak Mas kegiatan ekstra. Kita sharing sih ya. Kita kan sama-sama juga di sekolah di sini. Di sini juga banyak kegiatan ekstra selain ekstra musik band. Ya, mungkin salah satunya ekstra yang Anda sukai atau disukai di kalangan siswa-siswi yang Anda ketahui. Kalau ekstra yang paling disukai sih, kalau sekarang kita jujur-jujuran aja ya. Kalau sekarang sih ada GSW, Gema Suara Wahidiyah di Sekolah Bulawang ini sih. Jadi di situ kita ya melakukan kegiatan ya berhubungannya dengan musik lagi lah. Masuk musik. Terus yang lainnya Mas? Selain kalau yang lainnya ada sih sekarang juga ada ekstra yang paling mengenang juga perjuangan sampai sekarang sih satu. Saya mau saya tebak Mas, pasti pramuka tetap pramuka karena ekstra di sekolahan sini sih pramuka yang paling diwajibkan. Yang kedua yang paling diwajibkan apa Mas? Yaitu ada ekstra, ya bukan ekstra sih, itu ekstra wajib kan? Iya. Tetap ekstra. Atau program unggulan dari sekolah kita yaitu kelas bahasa dan kelas tahfidzul Quran. Ada program 3 bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Terus juga ada program tahfidzul Quran mulai dari SMP dan SMA juga. Ya. Kejiban gini Mas. Nah. Gini. Jadi di sini juga ya seperti itulah kebanyakan ekstranya. Terus yang kebanyakan ekstra. Gimana ya? Sebentar Mas, saya mau tanya. Kalau Anda bermain musik ini, ngomong-ngomong pernah dapat motivasi gak dari keluarga atau orang tua? Kalau dari orang tua sih sebenarnya gak ada motivasi ya. Kalau jujur-jujuran dari saya sih, karena kenapa orang tua saya sih tidak terlalu untuk saya ke musik atau ke apapun sih. Yang penting saya sudah manut kepada kedua orang tua saya, kepada dia sudah manut, sudah mau apa melakukan kemauan yang beliau berikan kepada saya sudah bersyukurlah. Kalau motivasi sih kebanyakan dari orang-orang luar, bukan dari orang-orang tua saya, karena orang luar lah yang paling terkait kepada kita, kepada saya sendiri sih juga. Karena apa? Yang paling melekat untuk kita sih saya sendiri juga dari teman-teman saya, dari guru-guru, dari kakak pembina saya juga itu kan yang paling melekat untuk saya sih. Kalau dari orang tua gak pernah ada. Saya mau ikut dimanapun beliau ya mengiyakan saja. Saya mau kemana ya boleh, yang penting tidak salah
tidak salah buat saya. Kalau motivasi untuk ini ya, motivasi ke musik apa ya, motivasi musiknya? Saya ingin ya melihat dari di luar, dari YouTube, dari apapun, dilihat dari kegiatan musik itu sangat indah didengar, karena musik itu sebuah kata-kata yang ya bersajak dan bisa merenung saat ketika dimainkan musiknya, itu bisa saya rasakan keindahan kata-kata yang ada Saya di situ. malah keingat lagu ini mas. Kutuliskan saja itu tahu? Gak tahu. Saya lupa. Jangan ingat-ingat. Oh gini loh mas, buku ini aku pinjam. Gak pernah Dan dengar. ku tulis saja indah. Yang pernah saya dengar. Hanya untukmu seorang. Itu loh mas. Lagu apa judulnya? Buku ini aku pinjam. Buatan. Iwan Fals. Loh saya lo tahu. Apa itu ketuaan mas? Ketuaan. Kalau saya ini bukan ketuaan ya. Gak pernah dengar ketuaan. Kalau saya sih kepada seperti Dewa, seperti UX, Ya, oke. masuknya agak ke Ngerok ya. rock, Dikit. reggae, dikit aja. Banyak. Terus tadi mas gimana motivasinya? Ya, Yang paling tadi. melekat. Yang paling melekat sih, ya seperti kamu tadi. Nah gimana? Sulit aja saya menjelaskan. Ya gitu. Agak bulat nanti kalau saya menjelaskan itu panjang, tapi nanti gak bisa merasuk kepada orang-orang. Jadi ya sedikit aja. Oke. Jadi gitu para penonton, viewers, terus apa lagi tadi? Oh, para pemirsa, penonton dan viewers semuanya. Itu adalah penjelasan dari Mas Ubed. Mohon maaf ya, agak jelimet, bulat, rimet, ruwet, karena ya kami belum pernah ya seperti ini. Ya mungkin juga kita belajar biar lidah kita itu apa kulina. terbiasa Bukan kulino. membawakan lagu Indonesia Raya. Membawakan berbicara Indonesia. Bisa. Terus ya mungkin ada tambahan sedikit Mas Ubed. Saya ketika saya pulang atau ketika Mas Ubed nanti pulang, apakah Mas Ubed itu pernah bercerita tentang kehidupan Mas Ubed di pondok di sekolah tempat orang tua? Oh, kalau cerita soal itu ya banyak sih. Pasti pulang itu pasti ada cerita dari pondok. Terus kalau ada yang baik-baik bagi Anda atau mesti biasanya kan kalau cerita orang tua, oh iya li adik terus no gitu. Terus kan kadang, oh iya li ojo mikir sih, ojo sini. Apakah ada yang kayak gitu? Oh, ada banyak. Kalau itu sih, kalau setiap saya pulang pasti ada. Gak pulang pun kadang ketika ada kiriman atau sambang, cara pondoknya kan sambang. Ya. Sambang itu pasti ada kata-kata dari orang tua. Oh iya, gak apa-apa. Terus no, lek sing iku mang ojo. Sing lumayae. Gak kejerumus pada jalan yang jelek lah. Jalan syaitannya. Syaitonnya. Ya kalau katanya kepada saya. Kalau Dari tadi saya ini kepengen ditanyain gitu loh. tanya apa? Datanya apa? Itu mas. Kalau saya sendiri mas. Oh iya. Saya juga senang bercerita. Gitu. Senang bercerita. Wah. Ya suka gitu bercerita. Kita melentang sedikit aja ya. Ini bercerita tentang musik juga. Iya. Pokoknya kita tidak lepas dari musik. Saya mau tanya. Gak ada minuman. Puasa. Oh iya puasa. Jangan lupa. Sekarang puasa ya. Iya. Ya Allah. Nah, tinggal berapa menit lagi ini. Jadi puasanya gimana? Sebentar nih. Puasa. Lancar mas. Alhamdulillah. Ya, Lancar. lancar saya. Yang penting Setiap hari saya mokel. ya yang penting jangan lupa kalau maghrib mokel gitu ya. Saya setiap hari mokel. Setiap hari.
Lanjut setiap Mas. maghrib. Ketika saya pulang ke sana, saya ya kok sambang dikunjungi orang tua. Saya selalu bercerita tentang kehidupan saya di pondok gimana. Terus orang tua saya juga banyak memberi masukan. Salah satunya mungkin ini yang perlu kita belajar bersama, Mas. Ayah saya, beliau pernah berbicara kepada saya ketika kita lagi enak-enak jagongan gitu di rumah. Saya bercerita tentang kegiatan musik saya, terus saya bercerita begini, gak apa-apa, ya gak apa-apa, gak apa-apa gimana nih? Gak apa-apa aja. Wis, Pakai bahasa Jawa. gak apa-apa, awakmu belajar gitar, belajar sembarang kalian gak apa-apa. Tapi intinya yang di awal dewe iki di panitia harus ngerti nek awakmu iku duwe lillah gila. Belajar lillah gila. Lebokno nang karya musikmu supaya wong sing ngrungokno alunan musikmu iso ternyuh ning ati. Jadi orang ketika mendengarkan alunan musik dari kita, jadi tidak senang, kan biasanya senang, ini tidak membekas pada diri kita, tidak membekas pada hati kita. Dan mungkin itu satu yang agak susah. Jadi kita harus belajar memasukkan lillah dan billah ketika kita bermain musik. Karena kan ketika kita bermain musik, banyak-banyaknya kita lupa karena kesenangan dari musik itu sendiri. Dalam musik itu sendiri. Jadi kita harus belajar bagaimana biar orang itu mendengarkan lantunan musik kita biar ternyuh. Jadi gak hura-hura gitu. Itu yang perlu kita belajar. Dan terus mungkin saya juga berterima kasih kepada keluarga dan orang tua karena sudah mendukung semuanya, Mas. Karena tanpa dukungan orang tua kita, tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan orang tua, kita tidak bisa seperti ini. Gitu, Mas. Ya mungkin gimana Mas, cukup sekian? Baca sih, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan Kalau Tuhan jika Allah Tuhan apa ini Tuhan apa? Jika Allah mempersatukan kita kembali dalam podcast angkringan ini, mungkin kita akan berbincang-bincang tentang yang lain, tentang musik ini sendiri. Ini mungkin ini sudah mau berbuka puasa, Mas. Kita mau pamit pakai ya untuk yang kedua kalinya kita akan menyanyikan sebuah lagu apa? Ini sudah gak nyetrum lagi ya, Mas. Dicoba dulu aja. Saya agak trauma. Gitu kan. Sudah terakhir. Ya, kita aja kira lagu yang terakhir, Mas, sebelum penutupan dan kita akhiri. Koni
iso bayangke kabeh kenangan wis tak poncengke turut dalan kekepanku tenan sainyatane kowe malah milih dikekepung dia. Paling tak tresnani racena telan ratayan mangan merah botulan racena telan ratayan mangan merah botulan. Terima kasih kepada Mas Habibie atas persembahan sebuah lagu yang bukan dari ciptaannya. Ya mungkin sebagai penutup dari kami. Ya Mas. Ya. Sudah. Gimana nutupnya? Ya jangan lupa Like, komen, dan subscribe channel Sekolah Waidia Bulawang. Dan jangan lupa saksikan podcast angkringan di sore hari menjelang berbuka puasa hanya di channel YouTube Sekolah Waidia Bulawang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.